Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, untuk kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kaidah pencacahan, yaitu aturan pengisian tempat. Ada beberapa contoh yang akan saya bahas di sini. Ya, contoh pertama, ya, misalnya ada angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan disusun bilangan yang terdiri dari 3 angka. Tentukan banyak bilangan yang dapat disusun apabila A tidak boleh berulang, B boleh berulang. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, yang pertama dulu angkanya tidak boleh berulang, ya. Tadi di soal angkanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Ada 7 angka. Karena bilangannya terdiri dari 3 angka, berarti ada 3 tempat. Tempat untuk ratusan, tempat untuk puluhan, dan tempat untuk satuan. Ya. Kemudian kita isi dulu tempat untuk ratusan. Ya. Nah, angka 0. Angka 0 ini mungkin tidak menempati di ratusan. Misalnya 034, kan 3 angka. 0-nya paling depan. Kalau 034, itu kan artinya 34 saja. Artinya hanya ada dua angka, ya. Sedangkan di soal ini ada 3 angka, harus 3 angka. Ya, berarti 0 tidak mungkin menempati di depan atau di ratusan. Nah, angka berapa saja yang bisa menempati di ratusan? Nah, ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nolnya tidak boleh ada menempati di ratusan. Jadi nolnya tidak keluar, ya. Banyaknya ada berapa? Banyaknya ada 6 angka ini, ya. Angka ini kan ada 6 banyaknya. Jadi banyaknya ini yang akan kita isikan di tempat ratusan, ya. 6. 6 ini adalah banyaknya angka yang di sini, bukan angka 6 saja ini, bukan. Tapi banyaknya. Nah, misalnya angka yang menempati di ratusan itu adalah angka 4. Angka 4 karena di sini tidak boleh berulang, maka angka 4 ini tidak boleh lagi muncul di puluhan dan satuan. Tidak boleh berulang itu berarti tidak boleh ada angka yang sama. Misalnya 442. 4-nya kan keluar 2 kali. Ya, itu artinya berulang. Ya, ini karena tidak boleh berulang angka 4-nya cukup sekali aja keluar di ratusan misalnya. Nah, sekarang untuk puluhannya ini angka 4-nya tidak ada lagi. Nah, angka 0-nya ada. Angka 0 ini tidak boleh menempati di ratusan, tapi di puluhan dan satuan boleh, di tengah dan di belakang boleh, ya. Jadi banyaknya ada 6, ya. Banyaknya ada 6. Ini yang akan kita isikan di tempat puluhan, 6. Kemudian untuk satuan. Misalnya angka yang keluar di puluhan adalah angka 3. Karena tidak boleh berulang, angka 3 ini tidak boleh lagi muncul di satuan, ya. Ya, jadi yang muncul di satuan angkanya ini saja. 0, 1, 2, 5, 6. Angka 4 dan 3-nya tidak boleh lagi muncul. Ya. Jadi banyaknya ada 5, ya. Banyaknya ada 5. Yang ini tadi banyaknya ada 6, puluhan banyaknya ada 6, satuannya banyaknya ada 5. Kemudian kita hitung, ya. Mau hitungnya gimana? Tinggal kita kalikan saja angka yang di kotak-kotak ini. 6 kali 6 kali 5, 180, ya.
Jadi ada 180 bilangan yang dapat disusun apabila tidak boleh berulang. Sekarang yang B, boleh berulang, ya. Ya, boleh berulang. Ini angka yang ada di soal tadi, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih sama karena 3 angka ya, berarti ada 3 tempat. Tempat ratusan, puluhan, dan satuan. Ya, kita isi yang ratusan dulu. Nah, sama angka 0 tidak boleh menempati di ratusan, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, banyaknya ada 6. Ya, banyaknya ada 6. Kemudian karena boleh berulang, ya, angka yang sudah menempati di ratusan boleh lagi keluar di puluhan, boleh lagi keluar di satuan. Jadi tidak perlu dicoret, tidak perlu ada yang dihilangkan, ya. Nah, ini sama. Nah, kalau ini ada nolnya karena 0 boleh keluar di puluhan dan satuan, ya. Banyaknya ada 7. Ini 7. Kemudian untuk yang di satuan sama, ya. Yang keluar di ratusan dan puluhan boleh lagi keluar di satuan. Banyaknya ada 7, ya, 7. Jadi hasilnya 6 kali 7 kali 7, 294. Ada 294 bilangan, ya, yang dapat disusun apabila boleh berulang. Sekarang contoh yang kedua. Ada angka-angka 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang akan disusun bilangan yang terdiri dari 3 angka. Berarti ada 3 tempat, ya. Tentukan banyak bilangan. A ganjil tidak boleh berulang, B genap tidak boleh berulang, dan C ganjil boleh berulang. Ya, kita selesaikan. Yang A dulu, ganjil tidak boleh berulang. Nah, angka yang di soal tadi ini ya, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena ada bilangannya ada 3 angka, ada 3 tempat. Tempat ratusan, puluhan, dan satuan. Ganjil, ya, sekarang ganjil. Kita melihat bilangan itu ganjil, itu dari angka yang paling belakang, ya. Misalnya 243. Angka yang paling belakang kan 3, ganjil. Berarti angka 243 tadi adalah angka ganjil, ya. Angkanya ganjil. Jadi yang harus kita isi pertama itu bukan yang di ratusan dulu, tapi yang di satuannya, karena tidak semua angka bisa menempati di sini, ya. Kita isi di satuannya dulu. Ada berapa angka yang bisa menempati di sini? Nah, ini hanya dua angka, karena di soal ini yang ganjil hanya 3 dan 5. Banyaknya ada 2, ya. Kita isikan di sini 2. 2 ini bukan bilangan 2 ini, bukan bilangan 2 yang di soal ini. Tapi bilangan ganjilnya ini kan ada 2. Banyaknya ada 2, kita isikan di sini. Nah, karena tidak boleh berulang, misalnya angka yang sudah menempati di satuan itu adalah angka 5. Angka 5 itu tidak boleh lagi menempati di ratusan dan puluhan. Kalau angka 3-nya ya boleh, karena tidak, misalnya belum keluar di satuan. Yang keluar di satuan kan misalnya angka 5. Jadi angka 3-nya boleh menempati di ratusan maupun puluhan. Ya. Sekarang kita isi ratusannya dulu. Angka yang bisa menempati di ratusan itu ada berapa? Ya, ini 2, 3, 4, dan 6. 5-nya tidak boleh lagi keluar karena tidak boleh berulang. Banyaknya ada 4, ya. Banyaknya ada 4. Ya. Nah, sekarang untuk yang puluhan, misalnya yang keluar di ratusan adalah angka 2. Angka 2 tidak boleh lagi keluar di puluhan, ya. Banyaknya ada
3, 3, 4, 6. Banyaknya ada 3. Ya, 3 ini adalah banyaknya. 3 ini adalah banyaknya ini. Nih, 1, 2, 3. Bukan angka 3 ini. Ya. Sehingga ya, kalau kita hitung, kalikan 4 kali 3 kali 2, 24. Ada 24 bilangan ganjil yang tidak boleh berulang, yang dapat disusun. Sekarang yang B, genap tidak boleh berulang. Ini angkanya tadi soal. Nah, sama ada 3 tempat, ratusan, puluhan, satuan. Sama ya, seperti ganjil, kita melihat bilangan itu genap, itu dari angka yang paling belakang. Jadi angka di satuan, tempat di satuan ini yang akan kita isi dulu. Angkanya berapa? Ya angka genap. Angka genapnya ada 3, 2, 4, dan 6. Banyaknya ada 3. 3 ini kita isikan di tempat satuan ya. Kenapa ganjil? 3. 3 ini kan banyaknya, bukan angka 3. Bukan angka 3 di sini ya. Nah, karena tidak boleh berulang sama seperti tadi, misalnya angka yang keluar di satuan itu angka 4. Angka 4 tidak boleh lagi keluar di ratusan dan puluhan. Sekarang untuk tempat ratusan, angka berapa saja? Nah, 2, 3, 5, 6. Ya, angka 4-nya tidak keluar lagi karena tidak boleh berulang. Banyaknya ada 4. Ya, banyaknya ada 4. Misal yang keluar di ratusan itu angka 3. Angka 3 tidak boleh lagi muncul di puluhan. Ya, yang muncul di puluhannya ada, kemungkinannya ada, nah ini 2, 5, 6. Ada 3 angka. Ya, ada 3 angka. Kemudian kita kalikan. 4 kali 3 kali 3. Hasilnya 36. Ya, 36 bilangan genap yang tidak boleh berulang. Sekarang yang C, ganjil boleh berulang. Ya, ini angkanya tadi ya, sama ada 3 tempat, ratusan, puluhan, satuan. Ganjil kita melihat dari angka yang paling belakang, berarti satuannya dulu kita isi. Angkanya 3 dan 5, ada 2 angka. Karena boleh berulang, berarti 2 angka ini boleh lagi keluar di ratusan dan puluhan. Ya, tidak perlu ada yang dicoret. Nah, sekarang yang di ratusannya, nah semuanya bisa muncul di ratusan. Kalau yang di satuan tadi kan karena genap, ganjil ya, karena ganjil. Nah, ada berapa banyaknya? Ada 5 angka ya. Kita isikan di ratusan, sama di puluhannya semuanya mungkin bisa keluar ya. Nah, ada 5 angka. Nah, kemudian hasilnya kita kalikan, 5 kali 5 kali 2, 50. Ada 50 bilangan ganjil boleh berulang yang dapat disusun ya. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.